Bayangkan sebuah dunia tanpa hukum, sebuah daratan yang sangat luas, di mana batas negara hanyalah sejauh mata memandang, dan kelangsungan hidup Anda ditentukan oleh seberapa tajam anak panah Anda. Sebelum nama Genghis Khan mengguncang dunia, Mongolia bukanlah sebuah kekaisaran. Ia hanyalah sebuah kuali panas penuh konflik, pengkhianatan, dan persaingan berdarah antar suku. Inilah kisah tentang masa ketika padang rumput Mongolia tidak memiliki tuan, sebuah era kegelapan yang justru menjadi rahim bagi lahirnya penakluk terbesar dalam sejarah manusia. Mongolia pada abad ke-12 adalah tempat yang sangat ekstrim. Suhu bisa turun hingga -40 derajat di musim dingin dan membakar di musim panas. Tidak ada kota, tidak ada gedung permanen. Bangsa Mongol adalah pengembara atau nomaden. Mereka tinggal di dalam gerurit, tenda bundar yang bisa dibongkar pasang dalam hitungan jam. Hidup mereka berputar pada hewan ternak, kuda, domba, dan kambing. Kuda adalah nyawa mereka. Sejak balita, anak-anak Mongol sudah belajar berkuda sebelum mereka bisa berjalan tegak. Namun, sumber daya di sini sangat terbatas. Rumput yang hijau dan air yang jernih adalah harta karun yang harus diperebutkan dengan nyawa. Sebelum bersatu, bangsa Mongol terpika-pika menjadi banyak suku dan konfederasi kecil yang disebut Khanle. Ada 5 suku besar yang saling membenci. Tartar di timur, Kereit di tengah, Merkit di utara, Neiman di barat, dan konfederasi Homak-Mangal tempat asal keluarga Temujin. Aliansi di sini sangat rapuh. Hari ini Anda bersaudara darah Anda. Besok Anda bisa saling memenggal kepala. Penculikan wanita dan pencurian ternak adalah hal biasa. Bahkan, ayah Genghis Khan, Yesugei, meracuni hubungannya dengan suku Tatar yang berujung pada kematiannya sendiri melalui racun. Di dunia ini, balas dendam adalah warisan yang turun-temurun. Meskipun hidup dalam kekacauan, mereka disatukan oleh satu kepercayaan. Tenggerisme. Mereka menyembah Tenggeri, sang langit biru yang abadi. Para syaman atau dukun memiliki posisi yang sangat kuat. Mereka adalah perantara antara manusia dan roh alam. Kehormatan adalah segalanya. Namun, kehormatan di padang rumput berbeda dengan di istana. Kehormatan berarti kesetiaan pada klan, ketangguhan dalam pertempuran, dan kemampuan untuk melindungi keluarga dari serangan fajar yang bisa datang kapan saja. Di luar padang rumput, ada kekuatan besar yang sengaja menjaga agar bangsa Mongol tetap terpecah. Dinasti Jin di Cina Utara seringkali mengadu domba antar suku Mongol. Mereka memberikan gelar dan kekayaan pada satu suku untuk menyerang suku lainnya. Bagi Cina, bangsa Mongol yang bersatu adalah mimpi buruk yang harus dicegah dengan segala cara. Tahun 1162, di tebing sungai Anen, seorang bayi lelaki dilahirkan dengan satu tanda yang menggerunkan. Dalam genggaman kecilnya, terdapat gumpalan darah yang beku. Bagi masyarakat Mongol, ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah petanda bahwa budak ini ditakdirkan untuk menjadi seorang pahlawan besar atau seorang pembunuh yang kejam. Dia dinamakan Temujin. Namun, sebelum dia dikenali sebagai Genghis Khan yang perkasa, dia hanyalah seorang budak lelaki yang perlu belajar bertahan hidup di tengga-tengga, pengkhianatan, dan kemiskinan tegar. Kisah Temujin bermula dengan keganasan. Ibunya, Holun, telah diculik oleh bapaknya, Yesugei, dari suku lain. Sebuah amalan biasa di padang rumput yang huru-hara itu. Temujin membesar dalam bayang-bayang peperangan antara suku. Apabila Temujin berusia 9 tahun, bapaknya telah diracun sehingga mati oleh musuh ketat mereka, suku Tatar. Dalam sekelip mata, dunia Temujin runtuh. Suku mereka sendiri, yang enggan memberi makan kepada janda dan anak-anak yatim, telah membuang keluarga Temujin ke padang pasir yang tandus. Bayangkan seorang calon penakluk dunia terpaksa memburu tikus, tanah, dan memancing ikan kecil hanya untuk mengisi perut yang lapar. Holun, ibunya, adalah wira sebenar di sini. Dia mengajar anak Kenania bahwa hanya dengan bersatu mereka boleh hidup. Namun, tekanan hidup membawa kepada tragedi keluarga. Karena berebut hasil buruan, Temujin akhirnya membunuh abang tirinya sendiri. Tindakan nekat ini menunjukkan satu sisi gelap Temujin. Dia tidak akan membiarkan sesiapapun menghalangnya, walaupun darah daging sendiri. Di tengah kesunyian padang rumput, Temujin menemui seorang sahabat sejati, Jamukha. Mereka melakukan upacara anda atau saudara darah, bersumpah untuk setia hingga mati. Namun,
takdir mempunyai rancangan lain yang akan mengubah sahabat menjadi musuh paling ketat. Temujin juga pernah ditangkap oleh suku Taichut, dipakaikan belenggu kayu di lehernya, dan dijadikan hamba. Tetapi semangatnya tidak pernah patah. Dengan kebijaksanaan dan bantuan daripada orang asing yang bersimpati, dia berjaya melarikan diri sebuah pelarian nekat yang mula membina reputasinya sebagai lelaki yang tidak boleh dibunuh. Masa remaja Temujin tidak dihabiskan dengan kedamaian. Tak lama setelah ia menikah dengan cinta sejatinya, Bort, sebuah bencana besar, datang melanda. Suku Merkit yang menyimpan dendam lama terhadap ibunya melakukan serangan fajar. Mereka menculik Bort sebagai bentuk balas dendam masa lalu. Bagi pria lain, ini mungkin akhir dari segalanya. Namun bagi Temujin, kehilangan Bort adalah api yang membakar keraguannya. Inilah titik balik di mana seorang pemuda yang terbuang mulai belajar cara menggerakkan ribuan orang. Tanpa tentara dan tanpa kekuatan, Temujin berpaling kepada sekutu lama mendiang ayahnya, Togrul Kan Ongkan dari suku Kreit, dengan memberikan jubah bulu hitam yang sangat berharga satu-satunya. Harta yang ia miliki, Temujin memohon bantuan. Togrul yang melihat potensi besar pada pemuda ini menerimanya sebagai putra angkat. Tak hanya itu, Temujin juga bersatu kembali dengan saudara sedarahnya, Jamukha. Bersama-sama, ketiga pemimpin ini memimpin pasukan besar untuk menghancurkan suku Merkit dan menyelamatkan Bort. Kemenangan ini bukan sekadar misi penyelamatan. Ini adalah pembuktian pertama bahwa Temujin adalah seorang jenius militer. Namun, di balik kemenangan itu, tumbuh benih perpecahan. Temujin dan Jamukha memiliki visi yang berbeda tentang masa depan. Jamukha adalah seorang penganut tradisi aristokrat. Ia percaya bahwa kepemimpinan hanya milik mereka yang berdarah biru bangsawan. Sebaliknya, Temujin melakukan sesuatu yang radikal pada zamannya. Meritokrasi. Ia mempromosikan orang berdasarkan kemampuan dan kesetiaan, bukan garis keturunan. Ia merangkul penggembala miskin dan prajurit biasa ke dalam lingkaran dalamnya. Perbedaan ideologi ini membuat dua sahabat itu akhirnya berpisah jalan. Mongolia kini memiliki dua matahari dan hanya satu yang boleh bersinar di langit. Selama masa remajanya yang keras, Temujin menciptakan sistem organisasi yang akan mengubah sejarah militer dunia. Ia membagi pasukannya ke dalam unit 10-an. Arban 10 orang, Zun 100 orang, Minggan 1000 orang, hingga Tumen 10.000 orang. Sistem ini menghapus batas-batas suku yang selama ini membuat bangsa Mongol lemah dan terpecah. Ia juga memperkenalkan kode hukum yang disebut Yasa, yang mengatur disiplin ketat bagi setiap prajurit. Tak ada lagi pencurian ternak sesama Mongol. Tak ada lagi pengkhianatan tanpa hukuman mati. Satu persatu, suku-suku di padang rumput mulai tunduk. Ada yang bergabung karena kagum pada keadilan Temujin. Ada pula yang hancur karena menantangnya. Suku Tatar yang meracuni ayahnya, akhirnya ia ratakan dengan tanah sebagai bentuk pembalasan. Tahun 1206 adalah tahun yang mengubah peta dunia selamanya. Di sebuah pertemuan besar yang disebut Kurultai, Temujin resmi menyandang gelar Genghis Khan. Namun, ia sadar, menyatukan suku-suku Mongol adalah bagian yang mudah. Menjaga mereka agar tidak saling bunuh kembali adalah tantangan yang sebenarnya. Genghis Khan tidak hanya ingin menjadi raja padang rumput, ia ingin membangun sebuah mesin perang dan pemerintahan yang tak tertandingi dalam sejarah manusia. Inilah langkah besar pertamanya sebagai penguasa semesta. Langkah pertama yang ia ambil sangat radikal. Selama berabad-abad, posisi tinggi di Mongolia ditentukan oleh darah bangsawan. Genghis Khan menghapus itu semua. Ia menyingkirkan para tetua suku yang korup dan menggantinya dengan orang-orang yang setia dan kompeten, tanpa peduli asal-usul mereka. Jenderal-jenderal terbaiknya seperti Subutai dan JB, dulunya adalah musuh atau rakyat biasa. Dengan cara ini, ia menciptakan kesetiaan mutlak. Prajurit Mongol tidak lagi bertempur demi klan mereka, tetapi bertempur demi satu nama, Genghis Khan. Untuk mengatur bangsa yang terbiasa hidup liar, Genghis menciptakan Yasa, sebuah kode hukum tertulis yang sangat ketat. Hukum ini tidak hanya mengatur strategi perang, tetapi juga kehidupan sosial. Mencuri ternak, hukuman mati. Berbohong dalam perdagangan, hukuman mati. Mengkhianati kawan, hukuman mati. Namun, Yasa
juga sangat progresif. Genghis menetapkan kebebasan beragama bagi semua rakyatnya dan membebaskan para pemuka agama, dokter, dan ilmuwan dari pajak. Ia tahu bahwa untuk menguasai dunia, ia membutuhkan otak, bukan hanya otot. Bagaimana cara memimpin kekaisaran yang membentang ribuan kilometer tanpa telepon atau internet? Genghis menciptakan YAM, sistem pos berkuda tercepat di masanya. Ia membangun stasiun-stasiun setiap 30 hingga 40 kilometer di seluruh wilayahnya. Para kurir bisa memacu kuda mereka secepat kilat, mengganti kuda di setiap stasiun, dan menyampaikan pesan dari satu ujung kekaisaran ke ujung lainnya dalam waktu singkat. Ini membuat Genghis bisa mengetahui pemberontakan atau pergerakan musuh lebih cepat dari siapapun di dunia. Sebelum berperang, Genghis selalu mengirimkan utusan diplomasi. Ia menawarkan perlindungan bagi mereka yang menyerah secara damai. Namun, di balik para diplomat itu, terdapat jaringan intelijen yang sangat luas. Ia memanfaatkan para pedagang kafilah sebagai mata-mata untuk mempelajari kelemahan musuh. Dengan meritokrasi, hukum yang adil, komunikasi yang cepat, dan intelijen yang tajam, Genghis Khan telah mengubah bangsa nomaden yang terpecah menjadi sebuah entitas yang disiplin dan mematikan. Setelah menyatukan padang rumput, Genghis Khan menatap ke arah matahari terbit dan terbenam. Baginya, langit biru yang abadi tidak memberikan ruang bagi dua penguasa. Ia pernah berkata, "Aku adalah hukuman Tuhan. Jika kau tidak melakukan dosa besar, Tuhan tidak akan mengirim hukuman sepertiku padamu." Inilah kisah puncak kejayaan sang penakluk, masa di mana tembok-tembok kota tertinggi di dunia runtuh dan kekaisaran-kekaisaran kuno bersujud di bawah kaki kuda Mongol. Target besar pertama adalah dinasti Jin di Cina Utara selama berabad-abad. Cina menganggap bangsa Mongol sebagai orang barbar di balik tembok. Namun, Genghis Khan memiliki taktik yang tidak ada dalam buku sejarah mereka. Ia tidak hanya menyerang dengan kekuatan, tapi dengan kelaparan. Mongol memutus jalur suplai dan memaksa jutaan orang mengungsi ke dalam kota-kota yang kemudian mereka kepung. Namun, puncak keganasan Mongol terjadi saat Genghis mengirim utusan dagang ke arah barat, ke Kekaisaran Khwarezmian, wilayah Iran, dan Uzbekistan saat ini. Gubernur setempat melakukan kesalahan fatal. Ia membunuh utusan Mongol dan menghina sang Khan. Balasan Genghis Khan sangat mengerikan. Ia memimpin langsung pasukan melintasi gurun yang dianggap mustahil untuk dilewati. Kota-kota megah seperti Samarkand dan Bukhara rata dengan tanah. Sungai-sungai berubah warna menjadi hitam karena tinta buku-buku perpustakaan yang dibuang, lalu menjadi merah karena darah. Dalam sekejap, salah satu peradaban Islam paling maju saat itu lenyap dari peta dunia. Apa yang membuat mereka tak terhentikan? Jawabannya adalah adaptasi. Bangsa Mongol yang dulunya hanya pemanah berkuda, kini memiliki unit artileri berat. Mereka menggunakan tawanan perang untuk membangun menara pengepung dan melontarkan bola api mesiu ke dalam benteng musuh. Mereka juga ahli dalam perang psikologis. Mongol akan memberikan pilihan, menyerah dan selamat, atau melawan dan musnah total. Seringkali, kota-kota menyerah hanya karena mendengar kabar bahwa tentara Mongol sedang menuju ke arah mereka. Ketakutan adalah senjata yang lebih tajam daripada pedang. Di puncak kejayaannya, Genghis Khan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Pax Mongolica untuk pertama kalinya dalam sejarah. Jalur sutra berada di bawah satu otoritas. Seorang pelancong bisa berjalan dari Eropa ke Cina dengan membawa emas di atas kepalanya, tanpa rasa takut dirampok. Perdagangan meledak. Budaya, teknologi, dan ilmu pengetahuan bertukar di antara timur dan barat. Di balik setiap tetes darah yang tumpah, Genghis Khan sedang menyatukan dunia yang terfragmentasi menjadi satu sistem global. Yang pertama, Genghis Khan wafat pada tahun 1227 dalam sebuah ekspedisi militer. Namun kekaisarannya tidak berhenti di situ. Anak cucunya akan terus melaju hingga ke gerbang Eropa, Timur Tengah, dan seluruh Cina. Ia meninggalkan warisan berupa wilayah yang membentang dari Laut Kuning hingga Laut Kaspia. Dia bukan sekadar pembantai. Dia adalah arsitek dunia modern yang membangun jalannya dengan api. Menurut Anda, apakah Genghis Khan adalah seorang monster atau seorang visioner yang menyatukan dunia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton seri epik ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah sejarah luar biasa lainnya.